Yo, what's up guys, welcome back to my channel Ganyang Kopen Studio. Boom. Oke guys, hari ini kita akan membuat reaction daripada channel catatan ini, yaitu Indonesian people are highly respected abroad, ataupun orang Indonesia disanjung tinggi di mata dunia. Oke, so jom sama-sama kita saksikan video terus buat stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita mau masa, jom sama-sama kita saksikan video terus dalam giliran 1, 2, dan 3. Halo semuanya. Indonesia tuh negaranya bahagia banget. Ya ternyata punya prestasi. Itu kan YouTuber dari Brazil kan? Masyarakatnya paling sering mandi. Tempe, mie goreng. Mantap ah, tempe, mie goreng, nasi goreng, semua mantap. Memang aku suka ya lah. Halo sahabat Citizen. Aku suka yang apa tuh sate usus sawi. Negara Indonesia memang disegani sejumlah negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat. G20. Bahkan tidak sedikit negara di dunia yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau beberapa pulau dijual pasti cukup untuk bayar hutang. Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia punya banyak gunung berapi yang menjadikan tanah di Indonesia sangat subur. 70% wilayah Indonesia adalah lautan dan punya banyak gunung berapi bawah laut, sehingga banyak memiliki spesies laut karena airnya yang tidak terlalu dingin. Selain sumber alam spesies banyak laut yang mati pun sangat berpotensi melahirkan sumber minyak baru. Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, sekarang ini banyak yang lupa bahwa Indonesia adalah negara besar dengan penduduk hampir 275 juta jiwa. Ramai memang. Untuk terbang dari Aceh sampai Wamena, Papua dibutuhkan waktu Bapak jauh 9 jam 15 menit. 9 jam 15 menit. Itu kalau diukur dari London tepatnya di Inggris. Itu sampai ke Istanbul di Turki melewati beberapa negara. Mungkin 5 sampai 6 negara, kata Presiden Jokowi. Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, otomatis berbagai macam adat budaya terdapat di dalam negara Indonesia. Sehingga tidak sedikit warga negara asing yang tidak pernah bosan mengunjungi Indonesia setiap tahunnya. Apa sebenarnya yang mereka sukai dari kita yang menyebabkan mereka terus berdatangan ke Indonesia? Dikutip dari beberapa sumber, berikut ini alasannya. Yang pertama, gaya hidup orang Indonesia yang santai. Mereka heran dengan cara orang Indonesia menikmati hidup. Orang Indonesia memang dikenal santai, tidak terburu, hingga tak jarang warga asing menilai kita suka membuang-buang waktu. Namun inilah kebanyakan orang kita dalam menikmati hidup. Oleh karena itu mereka juga suka mengikuti cara hidup kita yang santai, seakan tidak memiliki beban. Orang di sana rileks-rileks ya kan, santai. Yang kedua, orang Indonesia memiliki pribadi yang ramah. Betul, ini aku setuju. Mungkin ini sudah menjadi rahasia umum kalau bule mengenal kita sebagai orang yang ramah. Orang Indonesia lebih murah senyum. Ini aku setuju, bab yang ini ramah nih kan, sebab kalau di sana kan hari tok pergi sana memang semua orang kan senang lah kau bawa bercerita, semua senang kau bawa bercakap, semua yang memang kalau kau tegur siapa memang akan tegur kau balik. Yang ramanya tuh kan lain macam kawan lama nih yang jumpa tapi jauh lah kan, nah, kawan lama jumpa gitu lah kau bercerita. Suka saling menyapa kepada bule meskipun belum saling mengenal. Berbeda dengan mereka di negaranya karena orang-orangnya terkenal cukup cuek satu sama lain. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia kreatif. Dari sisi pendidikan, banyak kampus di Indonesia yang melakukan pertukaran pelajar.
Belajar. Dan tidak sedikit mahasiswa luar yang memilih belajar kesenian. Bahkan banyak dari mahasiswa asal luar negeri yang merasa betah kuliah di Indonesia. Betah kuliah. Karena mereka merasa ini adalah negara yang tepat untuk belajar tentang seni. Tidak sedikit pula dari mereka yang melakukan pameran seni dan dibantu oleh orang seniman Indonesia karena membutuhkan kreativitasnya. Ini pun aku setuju tentang creativity. Creativity ini kalau kita boleh nampak, kita ambil jauh lah dengan YouTuber Indonesia yang sungguh-sungguh kreatif, memang sungguh ramai. Creativity di Indonesia ni aku boleh katakan salah satu yang paling hebat karena Alfie kalau aku tak silap namanya kan, memang kalau dia buat music video memang sungguh-sungguh padu, dia punya creativity luar batas manusia. Yang keempat, orang Indonesia selalu terlihat bahagia. Tidak sedikit warga asing yang heran mengapa banyak dari kita yang terlihat selalu bahagia meskipun saat tidak ada uang. Kita suka saling bercanda, tertawa bersama, dan selalu bersyukur dengan apa yang ada. Inilah yang menyebabkan orang barat ingin tahu mengapa kita selalu bahagia. Itulah salah satu kuncinya untuk kebahagiaan, apabila kita selalu bersyukur apa yang ada dengan kita. Kemudian yang kelima, orang Indonesia pekerja keras. Meskipun dikenal santai, tetap saja kita juga bisa menjadi pekerja keras ketika sudah diberi tanggung jawab. Betul. Kita juga bisa menjadi profesional. Lihat saja para ibu-ibu yang pagi-pagi sudah ke pasar. Para petani yang pagi-pagi sudah berada di sawah. Anak-anak sekolah yang berangkat pagi-pagi untuk mulai belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, bebas dalam memeluk agama. Ini kebebasan. Hal ini juga membuat warga asing suka dengan Indonesia. Kita memiliki beragam agama, suku, budaya. Kan Indonesia ini merangkumi satu kawasan yang luas, ya, negara yang luas, boleh katakan satu negara yang luas, dan mereka mempunyai banyak agama di dalam, banyak bangsa, banyak budaya. Jadi memang beraneka macam di dalam itu kan. Sungguh-sungguh banyak bahasa daerah yang bikin orang barat cinta dengan Indonesia. Kita juga dikenal rajin beribadah dan suka mengikuti kegiatan keagamaan. Bahkan tempat ibadah semua agama juga tersedia. Itulah mengapa orang barat kagum dengan Indonesia, karena keberagaman di negaranya tidak seperti di sini. Betul. Kemudian yang ketujuh, saling menolong. Saling tolong-menolong tanpa mengharapkan sebuah imbalan adalah kebiasaan orang Indonesia. Sifat inilah yang membuat warga asing merasa kerasan. Sifat apa ya? Sebab di negaranya hal seperti ini sangat jarang ditemui. Dan warga asing melihatnya kebiasaan ini sebagai sebuah kebaikan hati orang Indonesia. Kemudian yang kedelapan, terbuka dengan orang yang baru dikenal. Kita memang cukup terbuka dengan orang baru atau yang belum lama dikenal, termasuk dengan turis asing. Kita suka menceritakan tentang segala sesuatu dengan orang lain dan saling berbagi. Namun berbeda dengan warga negara asing ketika di negaranya. Mereka menganggap berbicara dengan orang asing atau yang baru dikenal bisa memberikan sebuah ancaman bahaya kepada dirinya sendiri. Dan kalau di sana kan gaul. Oleh karena itu, di negaranya mereka sangat hati-hati dengan orang yang baru dikenal dan tak bisa menceritakan banyak hal. Pam. Kemudian yang kesembilan, budaya gotong royong. Di negara barat, hal seperti ini susah banget ditemui. Tradisi gotong royong memang sudah ada di Indonesia sejak dulu. Lihat saja seperti kalau budaya barat tuh kan sampai sekarang kebiasaan ini masih sering dilakukan oleh orang Indonesia. Terlebih di daerah pedesaan yang masih sangat kental kebersamaannya.
Tak jarang karena hal ini orang barat suka iri karena di negaranya nilai kepedulian dan gotong royong sangat rendah. Aku boleh katakan iya juga, walaupun aku udah pernah di sana, tapi boleh katakan iya sebab mungkin orang tidak terbiasa untuk bergotong royong kan. Oke guys, so itu adalah tadi orang Indonesia sangat dihormati di luar negara. Oke, kalau kita perhatikan memang banyak perbezaannya lah di antara kalau kita katakan orang Indonesia ataupun orang Asia nih dengan orang luar negara, sebab tidak kira dari Indonesia, Brunei ataupun Malaysia sama sekali pun semuanya mempunyai satu perangai ataupun lebih kurang satu perangai begitu yang senang untuk diajak bercerita, senang untuk bergaul dan senang untuk bantu-membantu. Mungkin di Asia ni kita masih mempunyai sifat humor ataupun sifat kemanusiaan yang tinggi daripada di negara-negara mereka. Kadang-kadang kan kalau kita perhatikan, aku ada perhatikan beberapa, ini aku ambil social experiment yang dibuat di sana lah kan, di negara mereka, di Eropah kan. Ada satu benda tu yang aku nampak yang dorang buat social experiment yang budak tu kena culik. Okey, tetapi tiada pun yang bantu budak tu. Ini social experiment lah. Tetapi kalau di Asia ni kalau kita nampak sudah yang ada budak begitu tu, mesti kita akan bantu sebab kita punya sifat kemanusiaan ni memang amat tinggi lah. Okay, so sampai situ salah reaction aku dan see you in the next video in Koban Studio going on.